Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul, Janganlah kita melupakan hukum Tuhan. Saat ini, meskipun ada banyak gereja di dunia, mereka telah melupakan hukum Tuhan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Namun, di antara 8 miliar orang di bumi ini, ada juga yang tidak melupakan hukum Tuhan, tetapi menghargainya di dalam hati. Tuhan menyebut mereka sebagai miliknya, memimpin mereka, dan berjanji untuk memberikan warisan, berkat kerajaan surga, berkat hidup yang kekal, dan berkat sukacita baru yang muncul setiap hari. Hari ini, melalui Hosea pasal 4, mari kita lihat teguran Nabi Hosea terhadap orang yang melupakan hukum Tuhan, yang tidak boleh kita lupakan. Mari kita baca kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau berbuat apa? Melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan pernah melakukan kehendaknya dan mengikuti ajaran, hukum, ketetapan, dan peraturannya, tetapi ketika mereka melupakan hukum Tuhan, mereka akhirnya berhenti mengikuti Tuhan sama sekali. Hosea pasal 4 mengungkapkan kenyataan tragis, bahwa mereka kehilangan setiap kesempatan untuk memasuki kerajaan surga. Ada 8 miliar jiwa di sekeliling kita sekarang, namun sebagian besar dari mereka hidup dengan melupakan hukum Tuhan seluruhnya. Karena itulah, saat Kristus datang ke bumi untuk kedua kalinya, sama seperti kedatangannya yang pertama, apakah hal pertama yang akan dia maklumkan dari Gunung Sion? Ada tertulis bahwa hukum diumumkan dari Sion. Kita harus ingat hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum yang tidak boleh kita lupakan, bukan? Sekarang mari kita buka Ulangan pasal 8. Di hari libur nasional, kita sering saling mengucapkan salam untuk menerima berkat. Bagaimana kita bisa menerima berkat? Kehidupan yang taat pada ketetapan, hukum, dan perintah Tuhan akan selalu diikuti dengan berkat. Ulangan pasal 8 ayat 11. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bukankah ini berarti kita harus berhati-hati agar tidak melupakan Tuhan dan tidak menaati ketetapan, hukum, dan peraturannya? Dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Di sini juga,
kita melihat perintah, berhati-hatilah untuk tidak melupakan ketetapan, hukum, dan peraturan Tuhan. Oleh karena itu, dalam ketetapan, hukum, dan peraturan Tuhan, kita secara konsisten menemukan nasihat, jangan lupakannya. Mari kita buka Keluaran pasal 20. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, apa yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan dengan hari Sabat? Kita disuruh mengingatnya. Apa kata lain untuk kata perintah ini? Ingatlah, jangan lupa. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan mengajarkan bahwa, bagi para malaikat yang berdosa di surga, dan diturunkan ke bumi, satu-satunya cara untuk kembali ke kerajaan surga, adalah dengan menaati ketetapan, hukum, dan peraturan Tuhan dengan benar. Dia menginginkan kita semua untuk hidup, dan tinggal di dalam perintah kudusnya, di dalam hukum itu sendiri. Sebagai manusia, kita tidak dapat melihat seluruh masa depan. Kita menjalani hidup kita, tanpa tahu apa yang akan terjadi semenit, atau bahkan sedetik ke depan. Begitulah kodrat kita sebagai manusia. Namun, Tuhan, yang melihat akhir dari awal, membuat perjanjian dengan kita di bumi ini, untuk menebus semua dosa yang kita lakukan di surga, dan untuk memimpin kita ke kerajaan surga. Perjanjian apakah yang telah Dia buat? Ini adalah hukum. Dalam perjanjian lama, itu adalah hukum Musa, dan dalam perjanjian baru, itu adalah hukum Kristus. Maksudnya, dengan menetapkan hukum perjanjian baru bagi kita, Tuhan telah berjanji, dan menetapkan bahwa, kita akan dibanjir berkat, yang tak terhitung jumlahnya. Memang, kita sering saling mengucap, Tuhan memberkati. Kita harus memanjatkan syukur, kemuliaan, dan pujian kekal kepada Bapa dan Ibu Sorgawi, karena telah mengubah jalan kita dari neraka kekal ke surga kekal, dan karena telah mengubah masa depan kita, yang telah ditentukan. Itulah sebabnya dalam kitab Ulangan tertulis, bahwa kita harus mengajarkan cara takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak belum mampu memahami kebenaran sedalam ini, setidaknya kita harus mulai dengan mengajari mereka, fakta bahwa kita harus memelihara hari Sabat dan Paskah, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita baca kitab Ulangan pasal 6 ayat 24. Ulangan pasal 6 ayat 24. Tuhan, Allah kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup, seperti sekarang ini. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan semua ketetapan ini dan untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bisa dimengerti dengan cara lain, mengasihi Tuhan. Itu adalah kata-kata yang diucapkan Yesus, kasihilah Tuhan, Allahmu. Dikatakan bahwa hal ini dilakukan agar kita dapat selalu diberkati karena mengasihi Tuhan. Mari kita buka Ulangan pasal 28. Pasal ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengingat, menaati, dan memelihara hukum Tuhan, kita akan selalu hidup dalam berkat-Nya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dia telah berjanji bahwa, kalau kita dengan tekun mematuhi semua hukum, ketetapan, dan perintah,
yaitu firman Tuhan, Dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Selanjutnya, Dia berjanji untuk memimpin kita untuk diberkati ketika kita masuk dan diberkati ketika kita keluar. Namun, apa yang akan terjadi jika kita tidak menaatinya? Ada tertulis bahwa banyak masalah sulit pasti akan muncul. Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa yang akan datang? Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Sebaliknya, apa yang menjadi lawan dari berkat itu, pasti akan terjadi. Setiap kali kita mengalami masalah yang begitu sulit dalam hidup kita harus selalu merenungkan hal ini. Kita perlu melihat ke belakang dan bertanya pada diri sendiri, apakah ada bagian dari hukum, ketetapan, atau perintah Tuhan yang gagal aku patuhi? Mari kita lanjutkan baca Ulangan pasal 28 ayat 45. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Dengan kata lain, ini akan menjadi peringatan dan pelajaran. Ketika kita gagal mematuhi ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan yang kekal, ketika kita menyimpang darinya, atau melupakannya, Tuhan menunjukkan kepada kita, bahwa akibat seperti itu pasti akan datang kepada kita. Ini juga merupakan prinsip rohani. Kita sering saling mengucapkan, Tuhan memberkati. Ulangan pasal 28 mengajarkan kita dengan tepat bagaimana menerimanya. Marilah kita selalu tetap berada dalam ketetapan, peraturan, dan hukum perjanjian baru Tuhan. Kita semua harus belajar untuk menghormati Tuhan yang menyatakan perjanjian baru dan mengikuti kehendak suci-Nya. Sekarang mari kita baca firman di dalam Yesaya pasal 33 ayat 20. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi apa? Hukum bagi kita. Apa yang Dia tetapkan bagi kita? Hukum perjanjian baru. Ini bukan hukum buatan manusia, melainkan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan menetapkan hukum perjanjian baru dan menyatakannya. Kitab suci memberitahu kita bahwa Tuhan, yang akan menggenapi ini di Sion pada akhir zaman, adalah Raja atas segala raja dan Tuan atas segala tuan yang akan membimbing kita. Karena itu, pada akhir zaman ini, Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan kita. Kepada siapa Dia memberikan keselamatan ini? Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 51 ayat 7. Mari kita baca Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan apa dalam hatimu? Pengajaranku. Saat ini, begitu banyak gereja melupakan hukum Tuhan. Mereka mengadakan ibadah hari Minggu, dan merayakan Natal, hari pengucapan syukur, dan sebagainya. Atas kehendak sendiri, mereka mengadopsi ritual makan telur Paskah,
dan mulai mengabarkan tentang tradisi kelinci Paskah. Semua peraturan dan praktik yang digunakan untuk menyembah dewa-dewa lain telah membanjiri gereja. Kalau begitu, kenapa begitu banyak orang menjalankannya seolah-olah itu adalah ketetapan Tuhan? Bukankah itu karena, pada akhirnya, ada sesuatu yang hilang di hati mereka? Mereka telah sepenuhnya melupakan hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak ada di hati mereka. Mari kita baca Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Siapakah orang-orang yang mengetahui apa yang benar? Hai bangsa yang menyimpan apa? Pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk berapa lama? Selama-lamanya dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Pada akhirnya, umat Tuhan harus berpegang pada hukum Tuhan. Pada zaman Bapa, harus ada hukum yang sesuai untuk zaman itu. Sama halnya dengan zaman anak, hukum yang Tuhan berikan khusus untuk masa itu, haruslah tetap tegak. Ya, benar, hukum itu harus ada. Lalu, bagi orang yang meninggalkan semua hukum yang telah Tuhan tetapkan ini, pada akhirnya Tuhan menyebutnya apa? Mari kita buka Daniel pasal 9 untuk mencari tahu. Jangan lupakan ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan. Mari kita baca firman Daniel pasal 9 ayat 5. Ayat ini ditemukan di tengah-tengah doa Daniel. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Orang yang melupakan Tuhan dan memberontak terhadapnya akan selalu berpaling dari perintah dan hukum-Nya. Saat ini, banyak orang di sekitar kita telah mengabaikan peraturan hari Sabat untuk memelihara ibadah hari Minggu. Ada orang yang meninggalkan Paskah untuk mengikuti perintah manusia, seperti Natal. Pada akhirnya, bagaimana Alkitab mendefinisikan orang semacam itu? Dikatakan, mereka telah berbuat salah. Mereka telah berlaku fasik. Disebutkan bahwa mereka telah berdosa, dan bahkan mereka telah memberontak. Kalau begitu, ciri-ciri seperti apa yang diperlihatkan oleh orang-orang seperti mereka? Mereka pasti akan meninggalkan hukum dan ketetapan Tuhan, serta melupakannya. Mereka akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 10. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Seperti yang kita lihat tadi dalam Yesaya pasal 33, apakah yang telah Tuhan berikan bagi kita? Dikatakan bahwa Dia telah memberi hukum. Tuhanlah yang telah menetapkan semua hukum-Nya, yang tak terhitung jumlahnya bagi kita. Dia adalah Tuhan yang diam di Sion. Mari kita baca Daniel pasal 9 ayat 10. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Daniel memikirkan alasan di balik seluruh rangkaian peristiwa itu, mulai dari jatuhnya Israel ke tangan Babel, runtuhnya kerajaan, hingga rakyat yang digiring ke dalam pembuangan. Di antara semua alasan tragis mereka dipaksa melayani Raja Babel selama 70 tahun, alasan yang paling penting adalah karena mereka memberontak Tuhan. Bukti pemberontakan mereka adalah, mereka telah melupakan dan meninggalkan hukum dan ketetapan Tuhan.
bangsa itu tidak hidup menurut ketetapan, peraturan, dan hukum yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Hal yang sama berlaku pada zaman Roh Kudus ini. Entah itu dalam lingkup keluarga, gereja, atau individu, setiap orang yang menghargai segala ketetapan dan hukum Tuhan, serta hidup dalamnya dengan setia, pasti akan menerima berkat. Hari ini, anggota Sion kita dari seluruh dunia bergabung bersama kita dalam ibadah ini. Kita semua telah datang ke sini hari ini, berpegang teguh pada tekad kita. Kita akan dengan setia mematuhi ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan berkata, "Kamu yang memiliki hukumku di dalam hatimu, benar-benar umatku. Aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku." Oleh karena itu, Tuhan mencintai umatnya sampai akhir dan menghargai mereka. Dia telah berjanji untuk membimbing kita ke kerajaan surga yang kekal. Dia telah berkata, "Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu." Masa depan, yang penuh berkat dalam segala hal, akan terbuka lebar bagi kita semua. Tuhan telah memberi kita firman-Nya secara utuh dan lengkap. Kita tidak boleh melupakan hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dia berulang kali berkata kepada kita, "Haruslah juga kamu mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu." Hari Sabat, Paskah, Hari Kebangkitan, dan Hari Raya Pondok Daun, semuanya diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dalam ketujuh hari raya dalam 3 bagian, ada suatu perintah Tuhan. Ingatlah, dan peringatilah semua ini untuk selamanya. Janganlah kamu melupakannya. Ingatlah dan peringatilah semua itu. Alkitab menekankan perintah ini kepada kita. Lakukanlah ini demi generasi yang akan datang. Namun, kenyataannya banyak orang yang sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka tidak tahu dan telah melupakan hukum Tuhan. Jadi, mereka termasuk golongan yang melupakan hukum Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyadarkan mereka akan hari Sabat yang terlupakan, Paskah yang terlupakan. Kita harus menyadarkan tetangga kita akan ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan yang terlupakan supaya mereka juga diberkati, bukan? Harapan saya, kita tidak hanya sekadar mengucapkan, "Tuhan memberkati," tetapi sungguh-sungguh berupaya menuntun mereka ke jalan yang benar, agar mereka menjadi umat Tuhan yang sejati, dan menerima berkat yang sesungguhnya. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 9. Yehezkiel pasal 18 ayat 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Ketika kita berdosa di surga, kita dilemparkan ke bumi ini sebagai orang berdosa. Namun, Tuhan membuat perjanjian dengan kita, dan memberi kita ketetapan, peraturan, dan hukumnya, sehingga Dia dapat mengubah kita menjadi orang benar, dan memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kitalah yang termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, menurut Wahyu pasal 12, sementara seluruh umat manusia di bumi mengikuti setan, ajarannya, dan aturannya, perintah apakah yang Tuhan ajarkan kepada keturunan perempuan yang lain untuk diikuti? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka adalah sisa keturunan perempuan itu pada akhir zaman. Tuhan telah menempatkan kita pada posisi di mana kita layak menerima berkat, kemuliaan, serta upah yang besar.
Inilah betapa berharga dan pentingnya perintah-perintah Tuhan bagi kita. Dewasa ini, orang-orang di dunia, begitu mudah berpikir, apakah masalah jika aku mengabaikan hari Sabat? Apakah masalah jika aku tidak merayakan Paskah? Haruskah aku merayakan hari kebangkitan? Namun, Nabi Daniel sudah memperingatkan kita melalui kitab Daniel pasal 9, bahwa sikap semacam itu sebenarnya adalah bentuk nyata dari kelanjutan pemberontakan besar yang pernah terjadi di surga. Pada zaman ini, Tuhan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, menyatakan hukum dan mengajarkan hukum kepada kita. Hukum itu adalah hukum perjanjian baru. Itu adalah hukum Tuhan dan hukum Kristus. Apa alasan hukum Kristus telah diajarkan sampai hari ini bagi kita, yang adalah orang berdosa? Menurut Yehezkiel pasal 18, siapakah orang benar? Tuhan berkata bahwa orang yang menaati ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan adalah sungguh-sungguh benar. Alkitab menyatakan bahwa tidak seorang pun, kecuali orang benar, yang dapat melakukan ini. Oleh karena itu, saya berharap semua anggota Sion tidak akan melupakan hukum Tuhan, sesulit apapun situasi yang harus kita hadapi. Mari kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Masih banyak orang di sekitar kita yang melupakan hukum Tuhan atau belum mengetahuinya. Kepada mereka semua, kita harus menyampaikan ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan, supaya mereka bisa kembali ke Sion. Hanya orang yang memiliki hukum Tuhan di dalam hati mereka dapat menjadi umatnya yang sejati dan bisa dijadikan orang benar. Karena Tuhan ingin menuntun mereka yang dulunya berdosa menuju jalan pertobatan, Dia membimbing kita melalui peraturan Sabat, Paskah, baptisan, dan tudung bagi wanita, agar kita dapat diberkati bersama-sama dan kembali ke kerajaan surga dengan saling bergandengan tangan. Agar tetangga kita diberkati, keluarga kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, dan kita diberkati. Marilah kita selalu hidup di bawah hukum perjanjian baru Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan berfirman, "Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar." Sebab itu, marilah kita panjatkan segala kemuliaan dan pujian kekal kepada Tuhan, dengan iman yang teguh kepadanya. Demikianlah khotbah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.